Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tamara Suatunasana dengan NIM M1D1200001 dengan mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan semester mata kuliah yaitu Ganjil tahun 2021 sampai tahun 2022. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai bioremediasi pencemar mikroplastik di laut. Adapun latar belakang yang saya ambil yaitu produksi plastik di dunia mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena harganya yang murah, serbaguna, ringan, serta dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Plastik ini dapat terdegradasi hingga ukuran kurang dari 5 mm yang disebut sebagai mikroplastik. Kehadiran mikroplastik di lingkungan menjadi masalah karena bersifat persisten, mengandung bahan kimia toksik dan bersifat karsinogenik. Sampah mikroplastik ini dapat masuk ke dalam makanan dan pada akhirnya berdampak pada kesehatan baik manusia dan lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan pencemaran mikroplastik ini. Salah satu strategi untuk mengendalikan pencemaran mikroplastik ini dengan pendekatan teknologi bioremediasi. Nah, apa pengertian dari bioremediasi itu? Nah, bioremediasi ini berasal dari dua kata, yaitu bio yang artinya kehidupan dan remediasi yang berarti pembaikan. Sehingga diartikan sebagai perbaikan lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme. Dengan kata lain, bioremediasi ini merupakan salah satu teknologi yang dapat mengatasi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Mikroorganisme yang dimaksud ini berupa kamir, alga, jamur, dan bakteri, sehingga mikroorganisme tersebut disebut juga sebagai bioremediatori. Adapun faktor yang mempengaruhi bioremediasi yaitu ada suhu, pH, nutrisi, dan juga oksigen. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan dari menerapkan bioremediasi ini yaitu satu, bioremediasi ini sangat aman untuk digunakan karena menggunakan mikroba yang sudah ada di lingkungan secara alamiah. Lalu yang kedua, bioremediasi ini tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Tiga, tidak melakukan proses pengangkutan polutan. Yang keempat, murah biaya dan teknik pengelolaannya mudah untuk diterapkan. Yang kelima, dapat diterapkan pada lokasi yang terdapat pencemaran atau in situ dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. 6. Fleksibel, yaitu cocok apabila dikombinasikan dengan teknologi lain. Sedangkan untuk kerugian dalam menerapkan bioremediasi ini atau kelemahan itu yang pertama yaitu tidak semua bahan kimia ini dapat diolah dengan bioremediasi. Lalu yang kedua membutuhkan pemantauan yang lebih efektif. Yang ketiga, berpotensi menghasilkan produk yang tidak dikenal. Yang keempat, membutuhkan lokasi tertentu. Membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan menggunakan teknologi lain. Diperlukan perancangan yang matang dalam mengaplikasikan bioremediasi. Dan yang terakhir, belum adanya regulasi yang dapat diterima mengenai penetapan kriteria bioremediasi secara menyeluruh. Nah, mikroplastik. Apa sih mikroplastik itu? Nah, mikroplastik ini merupakan partikel mikro dengan rentang ukuran kurang dari 5 mm untuk diameternya. Partikel ini biasanya ditemukan di air laut. Dan terdapat dari dua jenis mikroplastik. Yang pertama yaitu mikroplastik primer, lalu yang kedua yaitu sekunder. Untuk mikroplastik primer ini dibuat oleh industri untuk produk tertentu seperti produk kosmetik, pasta gigi, sabun, ataupun deterjen. Nah, sedangkan untuk mikroplastik sekunder ini berasal dari plastik dengan ukuran yang besar, namun telah terdegradasi alam menjadi partikel yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu interaksi mikroorganisme laut dan mikroplastik. Plastik berada di permukaan air. Lebih cepat terdegradasi karena terpapar oleh sinar radiasi ultraviolet dari matahari. Partikel
pergerakan partikel plastik ini secara vertikal mungkin terjadi karena tumbuhan atau alga yang menempel di permukaan plastik tersebut, sehingga plastik menjadi lebih berat dan berada di bawah permukaan. Ketika sudah berada di sedimen, plastik akan lebih sulit terdegradasi dan memperbesar kemungkinan dikonsumsi oleh organisme. Organisme itu terutama pada organisme bentik. Limbah plastik ini sudah dikonsumsi oleh organisme ataupun terkumpul di dalam sedimen laut. Akan sangat sulit dimonitor perpindahannya. Selain itu, kita ketika sudah menjadi mikroplastik akan semakin sulit karena dapat berpindah ke tempat yang sulit terjangkau. Dampak pencemaran plastik di laut ini sebagai contoh itu produk kosmetik yang telah dibicarakan sebelumnya. Nah, produk kosmetik ini termasuk ke dalam jenis mikroplastik sekunder maupun primer. Karena ukurannya yang sangat kecil, jadi keberadaan mikroplastik di lingkungan ini menimbulkan kekhawatiran akan dikonsumsi oleh organisme, terutama biota laut. Sehingga menimbulkan dampak-dampak. Yang pertama itu menyebabkan kerusakan baik fisik maupun kimia pada organ internal. Lalu yang kedua itu mengganggu kerja saluran pencernaan. Yang ketiga sebagai faktor atau pembawa bahan tambahan. Yang keempat, pencemar organik lain yang terabsorpsi pada mikroplastik. Bahkan sudah ada riset sebelumnya itu penemuan mikroplastik pada feses dan juga sekarang katanya ada penemuan nanoplastik pada peredaran darah manusia. Mekanisme dari biodegradasi plastik. Degradasi adalah proses yang melibatkan perubahan fisik atau kimia dalam polimer akibat faktor lingkungan seperti cahaya, panas, kondisi kimia, ataupun aktivitas dari biologis. Pada umumnya, hasil dari degradasi ini menyebabkan perubahan sifat polimer, seperti menghasilkan potongan pada ikatan polimer, transformasi, atau terbentuknya ikatan struktur kimia baru. Degradasi polimer ini terjadi pada kondisi aerob maupun anaerob. Pada keadaan aerob, itu menghasilkan produk karbon dioksida dan juga air. Sedangkan degradasi pada kondisi anaerob itu menghasilkan metana, sudah itu karbon dioksida, air, serta residu. Mekanisme yang terjadi seperti pada gambar ini. Pada proses ini, mekanisme ini tidak dapat mengangkut polimer secara langsung melalui member sel luarnya ke dalam sel. Karena sebagian besar dari proses biokimia ini terjadi karena kurangnya air dan molekul polimer yang panjang. Mikroba mengekspresikan enzim ekstraseluler yang mendepolimerisasi polimer di luar sel. Enzim deformasi ini dan intraseluler secara aktif terlibat dalam degradasi polimer secara biologi. Lalu selanjutnya itu biodegradasi polimer. Adapun langkah-langkah biodegradasi primer menurut Aruts Levy pada tahun 2008 dalam Anggiani Milani tahun 2020, yang pertama itu pelekatan mikroorganisme pada permukaan plastik. Lalu dilanjutkan nomor 2, yaitu pertumbuhan mikroorganisme memanfaatkan polimer yang terdegradasi sebagai sumber energi dan makanan. Yang ketiga itu degradasi polimer berupa fragmentasi melalui hidrolisis. Yang keempat, disintegrasi akhir polimer yang berupa mineralisasi. Sebelumnya sudah diadakan penelitian mengenai degradasi polimer sintesis plastik oleh bakteri. Adapun jenis bakterinya itu berupa yang pertama Brevibacillus brostelensis dengan mensintesis polimer plastik yaitu polietilen. Ini didapatkan dari sumber Haddad et al. Pada tahun 2005. Lalu ada Pseudomonas stutzeri dengan sintesis plastik berupa polihidroksialkonat atau PHA
Yang ini didapatkan dari sumber Siemao tahun 2001. Lalu ada alkaligenes phaesalis. Polimer sintesis plastiknya berupa polyhidroksialkonat atau PHA dan polikaprolaktone. Ini didapatkan dari sumber Ghosh et al. Pada tahun 2003 dan Oda et al. Pada tahun 2013 dan Oda et al. Pada tahun 1997. Lalu ada Streptomyces sp. Itu polimer sintesis plastiknya berupa polyhidroksialkonat atau PHA yang didapatkan bersumber dari Mebrough dan Sabri pada tahun 2001 dan Kato pada tahun 1997. Lalu ada Bacillus brevis dengan polimer sintesis plastik yaitu polylactic acid atau PLA. Ini didapatkan dari Tomita et al. Pada tahun 1999. Lalu yang terakhir ada Pseudomonas putida, itu berupa polivinil chlorida atau PVC. Itu berdasar Anthony et al. Pada tahun 2004. Faktor yang mempengaruhi proses biodegradasi. Nah, ini terdiri dari dua. Yang pertama karakteristik dari paparan, lalu yang kedua itu karakteristik polimer. Untuk karakteristik paparan berupa biotik dan abiotik. Yang terdiri pada yang biotik yaitu kelembapan, suhu, dan pH. Adapun yang abiotiknya itu berupa enzim dan hidrofobisitas. Dalam karakteristik polimer itu berupa berat molekul, yang kedua bentuk dan ukuran, yang ketiga penambahan zat aditif, lalu yang keempat ada biosurfaktan. Biodegradasi plastik ini pada berbahan dasar minyak bumi itu biasanya dipengaruhi oleh faktor abiotik serta biotik. Nah, faktor abiotik ini terjadi dalam waktu yang lama dan tidak dapat sepenuhnya terurai, dan faktor biotik dipengaruhi oleh mikroorganisme pengurai yang ada di lingkungan dan dapat mempercepat penguraian. Lalu selanjutnya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk materi ini saya dapatkan dari sumber berupa yang pertama itu ada Anggiani 2020 potensi mikroorganisme sebagai agen bioremediasi mikroplastik di laut, Jurnal Oceana. Lalu ada Ferianita Melati dan Astri Rianti 2018 bioremediasi pencemar mikroplastik di ekosistem. Ada Fitrian Nur, ada Hidayat Asep dan Cairil Anwar pada tahun 2017, ada Retra Ningsi, Tri dan Richer Herianti. Lalu ada Reza M tahun 2017 tentang pencemaran plastik di laut, ada Rita Enda tahun 2020 tentang bioremediasi mikroorganisme sebagai fungsi bioremediasi pada perairan pencemar. Itu saja mengenai video riset kali ini. Apabila ada kesalahan atau ada mengganggu suara-suara di luar suara saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.